Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah memasuki bulan Ramadan ya. Siapa yang hari ini berpuasa? Wah, hebat sekali. Alhamdulillah. Untuk mengisi puasa pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini adalah pesantren Ramadan. Materi kita yang pertama adalah tentang puasa. Disimak dengan baik ya. Puasa. Siapa yang tahu apa itu artinya puasa? Ya, benar. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Perintah puasa sudah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, karena sudah ada kewajiban tentang berpuasa, untuk berpuasa, walaupun sekarang masih dalam masa pandemi, semoga anak-anak yang soleh-solehah tetap menjalankan puasa Ramadan dengan hati yang riang gembira dan dijalani dengan ikhlas. Dalam menjalankan puasa Ramadan, tentu ada ketentuannya ya. Lalu, apa saja ketentuan puasa Ramadan? Mari kita lihat. Yang pertama, penentuan awal puasa Ramadan. Yang kedua, syarat wajib puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa. Yang keempat, rukun puasa. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah sunnah puasa. Mari kita bahas satu persatu ya dari ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama, penentuan awal puasa. Bagaimana menentukan awal puasa Ramadan? Yang pertama, yaitu dengan melihat bulan yang disaksikan oleh orang yang adil, atau biasa disebut dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua, apabila cuaca mendung atau buruk ya, seperti mendung, itu bisa menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah ilmu hisab dengan menggunakan ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Setelah ditentukan awal puasa bulan Ramadan, kemudian siapa yang wajib menjalankan puasa? Syarat wajib orang yang berpuasa yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu wajib menjalankan puasa. Yang kedua, berakal. Artinya orang tersebut sehat secara jiwa atau tidak gila. Yang ketiga, baligh. Baligh itu seperti apa? Baligh jika perempuan itu ditandai dengan menstruasi. Dan jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Jika sudah menstruasi untuk perempuan atau mimpi basah untuk laki-laki, maka wajib berpuasa. Yang keempat, mampu berpuasa. Contohnya, orang yang sedang tidak sakit.
Orang yang sakit keras dan tidak mampu berpuasa itu tidak wajib berpuasa. Tapi orang yang sehat dan mampu berpuasa itu wajib menjalankan puasa. Itu adalah syarat wajib puasa. Setelah mengetahui siapa yang wajib berpuasa, kita juga harus mengetahui bagaimana agar kita puasanya menjadi syah. Apa saja syaratnya agar puasa kita menjadi syah? Yang pertama adalah Islam. Islam menjadi salah satu syarat sahnya puasa. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ketika seorang perempuan sedang mengalami haid dan haidnya sudah selesai, maka dia wajib berpuasa dan puasanya menjadi sah. Begitu pula ketika perempuan nifas setelah melahirkan, masa nifasnya selesai, wajib melaksanakan puasa dan puasanya menjadi syah. Itu syarat yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan puasa. Loh, apakah ada waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa? Ada. Contohnya, pada 1 Syawal atau hari H Idul Fitri itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Setelah itu disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari. Itu syarat sahnya berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan tentang rukun puasa. Rukun puasa itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ya, karena jika ditinggalkan salah satunya, maka puasanya tidak sah. Apa saja? Yang pertama adalah niat. Kita tidak boleh meninggalkan niat. Kemudian yang kedua, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Misal menahan diri dari minum. Kita ingin sekali minum. Kita harus menahan. Karena jika tidak bisa menahan, kita minum, maka puasanya menjadi batal. Nah, untuk niatnya bagaimana? Niat sebulan puasa. Untuk 1 bulan puasa dilakukan di awal bulan Ramadan. Niatnya, nawaitu shauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Niat ini bukan berarti kita tidak perlu niat pada hari-hari selanjutnya. Ini adalah cara atau jalan keluar apabila di suatu hari kita malamnya tidak menjalankan niat dan paginya kita bangun sahurnya kesiangan sudah subuh. Nah, ini menjadi jalan keluarnya. Kemudian niat puasa yang dilakukan setiap hari itu adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini adalah niat yang harus dilakukan setiap hari. Itu tentang rukun puasa. Kemudian setelah mengetahui rukun puasa, apa yang wajib kita ketahui selanjutnya? Yang wajib kita ketahui selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Orang yang makan dan minum dengan sengaja itu otomatis puasanya batal. Tapi apabila kita puasa pertama, misal lupa makan, makanannya masih di dalam mulut, kita ingat bahwa kita sedang puasa, harus segera dilepeh makanannya, harus segera dikeluarkan. Apabila dengan alasan tanggung, makanannya sudah masuk ke mulut, itu tidak bisa. Itu malah akan membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, kemudian kita ingat harus dilepehkan. Kemudian yang kedua adalah muntah-muntah dengan sengaja. Contohnya, misal memasukkan jari tangan ke dalam mulut agar kita muntah dengan tujuan agar puasanya kita batal, maka jadilah batal puasa tersebut. Kemudian yang ketiga, gila, mabuk, dan pingsan. Orang yang gila, mabuk, dan pingsan otomatis puasanya
batal. Kemudian yang keempat adalah keluar darah haid untuk perempuan. Misal sahur belum keluar, siangnya sudah keluar, puasanya sudah batal nggih, dan harus diganti dengan hari lain selain bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah keluar darah nifas, ibu yang melahirkan. Pasti keluar darah nifas dan ini bisa membatalkan puasa. Yang keenam adalah murtad atau keluar dari Islam, itu dapat membatalkan puasa. Itu antara lain yang membatalkan puasa. Kalau misal kita menelan ludah, apakah bisa membatalkan puasa? Insya Allah tidak. Yang membatalkan puasa apabila ludah tersebut sudah keluar dari mulut kita dan kita minum kembali. Sudah keluar dari bibir kita nggih, itu bisa membatalkan. Ada pertanyaan lagi, apabila kita menggunakan lipstik atau make up, tidak membatalkan puasa selama barang-barang yang dipakai itu adalah barang halal, bukan barang curian atau bahan-bahannya itu halal dan tidak berlebihan serta tidak termakan. Misal lipstiknya termakan dan tertelan, itu bisa membatalkan puasa. Itu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian apa saja sunnah-sunnah dalam berpuasa? Khususnya puasa Ramadan. Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur. Bagaimana kalau kita ingin sahur jam 11 malam, jam 1 malam, jam 2 malam? Boleh, tapi disunahkan itu mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Apabila sudah mendengar azan maghrib di wilayahnya, itu segera berbuka, walaupun hanya dengan meminum air putih terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh terlalu kenyang, karena apa? Karena ditakutkan nanti akan mengganggu kekhusyuan kita ketika akan menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya berbuka dengan 3 kurma. Jika tidak punya kurma, berbukalah dengan didahului dengan air putih atau yang manis-manis. Itu yang keempat adalah berdoa sewaktu berbuka. Ketika kita mendengar azan maghrib di wilayah kita, maka berdoalah. Doa berbuka puasa. Dan ketika mau makan, baru doa mau makan. Yang selanjutnya memperbanyak iktikaf. Iktikaf maksudnya apa? Berdiam diri di masjid. Bukan hanya tiduran diam, duduk diam, itu tidak. Tapi diam ini disertai dengan ibadah. Boleh sholat sunnah, boleh membaca Al-Quran, boleh dengan zikir. Nah, utamanya iktikaf ini dilaksanakan 10 hari terakhir pada masa bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, memberikan makanan untuk orang yang berbuka, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir. Itu beberapa sunnah-sunnah puasa Ramadan. Dan sebaiknya kita jalankan. Demikian adalah penjelasan Bu Guru tentang puasa. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik, kemudian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga bermanfaat. Banyak salah Bu Guru mohon maaf. Tetap penuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.